Cek. Halo sobat Mime, kita gas lagi dah. Judul lama yang pernah kita bikin tapi nggak pernah kita lanjutkan. Nah sekarang kita lanjutkan, yaitu I'm an Able God. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan bagi kalian yang udah lupa dengan jalan ceritanya, bisa cek ulang di deskripsi. Tidak, di playlist maksudnya. Cek ulang di playlist part 1, part 2 ada di sana. Dan kita lanjutkan part ketiganya. Dan menurut gua ya coy ya, I'm Able God ini bagus banget coy ceritanya. Tapi nanti setelah chapter 100 ke atas. Dia sekarang udah ada 500 chapter lebih. Dan ini baru chapter 7 atau 8 ya. Masih baru-baru. Dan di awal-awal ini memang agak kurang menarik lah. Nanti setelah chapter 100 ke atas barulah ini epic. Menurut gua ini termasuk salah satu masterpiece ya. Setelah gua baca itu keren sih. Dan menurut gua juga oke lah. Jadi kita gaskan dulu dah. Ini satu hari kita upload 2. Dan karena memang awal-awal agak sedikit kurang menarik, jadi gua mau bikin agak lebih cepat ya. Nggak terlalu banyak bacakan per karakter gitu. Jadi lebih baca ke alurnya aja. Oke, yuk langsung aja kita gaskan I'm Able God. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Xian pada akhirnya dia telah selesai menjalankan misi utamanya, yaitu ketika dia ditransfer ke dunia lain. Dan di tempat inilah di sini Xian dia berhasil mengalahkan lawannya, yaitu Pan Wei. Dan di tempat inilah Xian dia juga mendapatkan sebuah skill yang disebut sebagai Finger of Nirvana. Dan ini adalah skill yang sungguh luar biasa, dapat membantu dirinya menyembuhkan orang-orang yang terluka. Dan ini adalah skill yang luar biasa. Dan di sini setelah Xian dia mengalahkan Pan Wei, dia pun mendapatkan poin juga sebanyak 70%. 70 poin origin, dan itu adalah poin yang cukup luar biasa. Tapi ketika Xian dia ingin bersantai sejenak, ternyata dia langsung kembali ditransfer oleh sistem kembali ke dunia utama. Tapi ketika Xian telah kembali di sini, dia pun dikembalikan ke dunia utama. Dan dia juga melihat kalau ternyata saat ini ada patung leluhur yang telah dihancurkan oleh dirinya, yang membuat dirinya pun jadi bingung lah kenapa patung ini hancur. Tapi di sini Xian tentunya dia harus bertanggung jawab tentang apa yang sebelumnya terjadi di dunia asal ini sebelum dia pergi ke dunia baru. Apalagi saat ini dia telah memasuki menara yang memang dilarang untuk para murid, dan dia juga telah menghancurkan salah satu patung leluhur. Dan ini adalah situasi yang agak sedikit merepotkan. Tapi di sini Xian dia juga tahu alasan yang harus dia gunakan untuk dapat keluar dari dalam situasi yang seperti ini. Dan benar saja, tak lama setelahnya Master Sekte dia pun datang, dan dia pun meminta kepada perusuh yang ada di tempat ini untuk segera keluar. Tapi di sini Master Sekte dia murka ketika patung leluhur ternyata telah dihancurkan oleh orang itu, yang membuat Master Sekte benar-benar murka. Gasyah iblis, siapa yang berani-beraninya menodai patung leluhur, ucap dari Master Sekte. Tapi di sini Master Sekte dia pun ternotis ketika ternyata Xian dia pun muncul dan berujar, aku adalah Yu Xiaoluo. Dilihat dari energi yang mengelilingi dirimu, sepertinya kau adalah generasi muda yang mewarisi metode dari Sekte Mokinku selama ratusan tahun. Dan aku lihat kalau ternyata kau ini mengalami sedikit masalah di dalam tubuhmu, dan energimu juga semakin lama semakin menghilang. Dan ketika kau berlatih, bukan yang makin tinggi tingkat kultivasimu, tapi yang ada skillmu justru malah semakin berkurang, ucap dari Xian, yang membuat Master Sekte dia pun jadi bingung lah, kenapa orang ini kok bisa tahu tentang kondisinya, padahal tidak ada seorang pun yang tahu tentang kondisinya selain dirinya sendiri. Namun di sini Xian dia berujar, cukup dengan itu semua. Kau adalah keturunan dari Sekte Mokinku. Bagaimanapun, jadi aku akan mengajarimu skill untuk dapat menyembuhkan lukamu. Dan skill itu disebut sebagai Finger of Nirvana, ucap dari Xian. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xian tentunya membuat Master Sekte dia pun ternotis. Tapi dia juga tahu kalau ini adalah honeypot milik Shinji. Tapi kini Master Sekte dia pun bingung apakah benar saat ini Xian telah dirasuki oleh leluhur dari sekte mereka. Tapi di sini ketika Xian akan melakukan skill Finger of Nirvana, ternyata Xian dia pun kembali lemas, dan dia pun tubuhnya tiba-tiba jatuh. Tapi sebelum dia menyentuh tanah, dia pun langsung disambut oleh Master Sekte. Tunggu, leluhur, tunggu, ucap dari Master Sekte. Tapi di sini Xian ini adalah rencana bagi dirinya untuk dapat membuat Master Sekte percaya kalau dia sudah dirasuki oleh leluhur sekte. Untung aja aku memiliki Finger Nirvana, ucap dari Xian. Tapi di sini Xian pun pura-pura sadar kembali, dan dia juga berujar, di mana aku, ucap dari Xian. Tapi ketika dia ada di pelukan dari Master Sekte, dia pun tunggu dulu, apa yang kau lakukan? Kau jika ada sesuatu yang ingin dibicarakan, tolong bicarakan, tapi tidak harus memeluk juga kan, ucap dari Xian, yang berpura-pura kalau dia ya memiliki harga diri lah. Namun di sini Master Sekte yang melihat Xian sebelumnya telah dirasuki oleh leluhur, dia pun bertanya dengan apa yang sebelumnya telah dilihat oleh Xian.
aku nggak lihat apa-apa. Yang aku lihat sebelumnya aku nabrak patung leluhur dan tiba-tiba aku kehilangan kesadaran. Ucap dari Xian. Dan Xian juga mengatakan kalau dia sedikit agak setengah sadar. Dan ketika itu aku mendengar ada orang yang mengajariku sebuah teknik yang disebut sebagai Finger of Minerva. Ucap dari Xian yang membuat Master Sekte Nirvana. Iya, Nirvana. Sambut dari Xian. Dia katakan kalau itu adalah teknik yang dapat membantu Master Sekte untuk nih notok punggungnya biar dia bisa kembali pulih dan ya itulah ucap dari Xian. Tapi Master Sekte, soal Master Sekte aku rasa itu bukan Anda kan, ucap dari Xian yang pura-pura. Tapi di sini Master Sekte pun mengatakan, "Hai, apa yang kau pikirkan? Akulah Master Sekte-nya." Ucap dari Master Sekte ini. Yang kini dia meminta kepada Xian untuk menggunakan teknik Finger of Nirvana kepada dirinya. Dan untuk Xian, ya udah, mau nggak mau dia melakukannya. Tapi untuk Xian, dia tidak langsung menggunakan kekuatan 100%-nya, tapi dia menggunakan 30% aja. Dan setelah memberikan 30% kekuatan dari Finger of Nirvana, membuat Master Sekte dia merasakan kalau tubuhnya semakin jauh lebih baik. Tapi di sini tiba-tiba aja dia memuntahkan setengah esensi. Tapi di sini dia terus meminta kepada Xian untuk terus melanjutkannya karena ini adalah esensi kotor. Racun-racun yang nggak perlu lah. Intinya tubuhnya rusak, jadi ini lagi proses perbaikan. Jadi ya nggak apa-apa kalau ada noda seperti ini, ucap dari Master Sekte. Dan dia terus meminta kepada Xian untuk terus melanjutkannya. Hei, bukankah aku katakan terus untuk melanjutkan, ucap dari Master Sekte. Tapi untuk Xian, dia pun beralasan kalau dia nggak bisa melanjutkan lagi karena energinya habis. Iya, habis, ucap dari Xian yang membuat Master Sekte dia sedikit menyayangkan. Sedangkan untuk Xian, dia sengaja mengeluarkan sedikit aja karena jika aku mengeluarkan semuanya dan ini, aku akan kehilangan segalanya dan aku akan kehilangan nilaiku untuk dirinya dong. Jadi ya aku nggak akan langsung menggunakan semuanya, ucap dari Xian yang memang agak sedikit cerdas. Tapi untuk Master Sekte, dia ingin menggunakan Xian untuk dapat membantu dirinya memulihkan diri. Tapi dia juga tahu kalau Xian harus dihukum karena dia telah melanggar sebuah aturan dan ini agak sedikit merepotkan. Jadi di sini Master Sekte dia pun memikirkan sebuah rencana untuk dapat membebaskan Xian dari sebuah masalah, hingga membuat Master Sekte dia pun mengambil esensi yang sebelumnya telah dia muntahkan dan kini dia pun melepaskannya ke arah celana dari Xian yang membuat Xian dia pun bingung. Master, apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengotoriku? Ucap dari Xian. Tapi di sini Master Sekte dia pun mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang memang harus dia lakukan karena masuk ke dalam kuil suci adalah sebuah kejahatan besar. Maka dari itulah aku sendiri sebagai Master Sekte tidak mungkin bisa melepaskanmu dari sebuah hukuman, ucap dari Master Sekte. Tapi di sini Master Sekte dia meminta kepada Xian untuk tidak membersihkan itu karena itu adalah sebuah harapan bagi Xian untuk dapat bertahan, yang membuat Xian jadi dia ingin menyelamatkan Kukah dengan cara yang seperti ini. Oke lah, ucap dari Xian. Sedangkan di luar sana saat ini Shinji dia pun masih menunggu kedatangan dari Xian. Apakah Xian telah dihukum oleh Master Sekte dengan cara di-cake atau bagaimana? Dan jika itu benar, ini akan sangat disayangkan karena dirinya belum menyerap semua energi yang ada bersama dengan Xian. Tapi di sini tak lama masalahnya, kini Master Sekte dia pun keluar. Dan ketika Master Sekte keluar, Shinji dia pun bertanya bagaimana kabar dengan Xian. Tapi untuk tetua yang ada di tempat ini, dia pun bertanya kepada Master Sekte jika saja Master Sekte enggak tega untuk menghukum bocah Xian, maka dialah yang akan menghukumnya atas nama Master Sekte. Tapi di sini Master Sekte dia pun mengatakan kalau kejahatan yang diberikan oleh Xian udah dihukum oleh dirinya. Jadi masalah ini udah selesai, ucap dari Master Sekte. Bagaimana? Tanya dari Shinji yang bingung hukuman apa yang didapatkan oleh Xian. Dan untuk Master Sekte dia pun meminta kepada Xian untuk menjelaskan sendiri. Dan untuk Xian dia pun keluar dalam kondisi yang aku benar-benar bersyukur padamu Nona untuk menunjukkan belas kasihnya, ucap dari Xian yang kini keluar dalam kondisi yang depannya ini si Pablo agak sedikit mencret. Tuh yang membuat Shinji dia pun udah dikebiri kah? Pikir dari Shinji yang membuat agak sedikit disayangkan karena dia nggak bisa lagi menyerap energi spiritual yang dimiliki oleh Xian ketika Pablo-nya udah diambil oleh Master Sekte. Namun melihat Xian yang udah nggak punya lagi si Pablo, tentunya membuat tetua ini dia pun merasa kalau ini adalah hal yang benar-benar memalukan. Kalau kau tidak ingin malu dan
Baiklah, aku bisa mengirimkanmu ke surga. Dengan begitu, aku akan menyelamatkanmu dari penderitaan ini. Ujar dari Pak Tua ini. Tapi ketika Pak Tua ini ingin menghakimi Xian, di sini Master Sekte pun menghentikannya. Sudah cukup. Karena Xian telah dihukum, jadi semua yang ada di tempat ini udah selesai. Ujar dari Master Sekte. Namun yang sedikit agak membingungkan adalah Master Sekte pun mengumumkan kepada mereka kalau dia telah kehilangan pelayannya. Jadi dia akan membawa Xian menjadi pelayannya, menggantikan pelayannya yang udah nggak ada, yang udah pergi ke surga, dan Xian lah penggantinya. Ucap dari Master Sekte. Maka datulah kini Xian dia pun kembali pindah rumah. Dia pun tinggal tidak lagi bersama dengan Shinji, tapi dia pindah ke tempat kediaman dari Master Sekte. Dan Xian, aduh Master, dia mengotori celanaku. Jadi ya dia menunjukkan kepada diriku kalau ya aku udah dikebirikan, jadi aku akan bermain sebagai seorang Kasim. Jadi oke lah, baiklah, aku mengerti. Ucap dari Xian yang akan menjadi seorang Kasim yang udah nggak punya Pablo. Waduh. Dan sini Xian pun akan menikmati hidupnya sebagai Kasim. Ya walaupun ya Kasim ece-ece. Dan setelahnya Xian, setelah dia menjadi orang Kasim, dia pun kini kembali menjalankan tugasnya, yaitu menjadi pelayan dari Master Sekte. Dan di sini Xian dia pun kembali menggunakan 30% kekuatannya untuk memulihkan Master Sekte. Dan di sini karena Xian sering kali bertemu dengan Master Sekte sejak hari itu, Xian dia pun menyadari kalau ternyata Master Sekte ternyata dia adalah orang yang cukup baik dan orang yang cukup mudah untuk dapat diajak kerjasama. Hanya saja Master Sekte ini dia orang yang melankolis, dan dia juga adalah orang yang paling suka membaca, terutama novel cinta-cintaan. Dan ini adalah ya aib gak sih? Pikir dari Xian. Dia gak menyangka kalau ternyata Master Sekte yang keren ternyata melankolis dan juga ya suka baca novel. Pikir dari Xian. Dan beberapa hari kemudian Xian kini dia pun berjalan-jalan dan dia memainkan perannya sebagai seorang Kasim. Walaupun dia telah menjadi seorang Kasim, tetap saja Xian dia menarik perhatian bagi para ciwi-ciwi. Di sini para ciwi-ciwi tetap menyukai Xian walaupun Xian udah jadi Kasim. Pikir dari mereka. Sedangkan untuk para murid-murid laki-laki, mereka pun mengejek Xian dan mereka pun meminta kepada para ciwi-ciwi untuk nggak deket-deket lagi dengan Xian. Dia udah dikebiri. Dia nggak ada lagi sesuatu yang bisa kalian mainkan. Ucap dari para murid-murid laki-laki. Tapi mereka juga mengatakan kalau Xian itu udah nggak berguna lagi. Ucap para murid laki-laki. Tapi untuk para murid perempuan nggak peduli dengan itu semua. Karena Xian tampan jadi nggak masalah. Dia udah jadi Kasim, masih punya ataupun nggak peduli. Para murid ciwi-ciwi nggak peduli karena masih bisa pakai tangan. Waduh, kacau. Dan di sini untuk Xian, dia pun menunjukkan pesonanya kepada para ciwi-ciwi yang ada di tempat ini, yang membuat para ciwi-ciwi yang ada di tempat ini mereka pun kesemsem dengan pesona yang diberikan oleh Xian. Nah, melihat para ciwi-ciwi yang kesemsem dengan dirinya tentunya membuat para murid laki-laki mereka pun kesal dengan Xian, dan mereka semua cemburu iri dengan Xian yang memiliki pesona yang luar biasa walaupun udah nggak punya Pablo lagi. Waduh. Dan untuk Xian pun mendapatkan rasa iri dari orang-orang lain, tentunya membuat dirinya mendapatkan poin, ya, origin point, yang membuat dirinya baiklah, aku mendapatkan poin dengan cara yang seperti ini. Oke, baiklah, ucap dari Xian. Gak peduli dia dipandang sebelah mata, tapi selama dia punya poin asal, itu lebih dari cukup, origin point. Tapi di sini Xian yang telah mengumpulkan 100 poin origin, tapi ternyata dia belum cukup untuk dapat meningkatkan Finger of Nirvana-nya ke level 3. Aduh, orang-orang juga udah mulai kebal nih dengan cara pesona yang aku berikan. Dan aku juga udah cukup membuat orang marah-marah. Jadi ini agak sedikit merepotkan nih untuk mendapatkan poin lagi. Ucap dari Xian. Hingga pada akhirnya Xian dia pun berpikir kalau saat ini Shinji dia udah ada di ranah Haotian tingkat 9, yang artinya dia sungguh sangat kuat. Dan jika terus seperti ini, bagaimana caranya aku bisa balas dendam? Ucap dari Xian. Dan aku harus menemukan cara lain untuk mendapatkan origin point. Ucap dari Xian. Tapi di sini Xian dia pun sungguh sangat cerdas dan dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dan setengah bulan kemudian Xian dia pun melakukan sebuah COD dengan salah seorang pria yang ada di sekte ini. Di mana pria ini dia pun bertanya, "Hei, apakah kau yang menjual buku pemuda terhormat itu?" Jawab dari pria ini. Dan untuk Xian, "Ya, akulah yang menjualnya. Tapi kuberikan kau sebuah saran. Kalau ini adalah buku yang memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan. Banyak saudara seniman bela diri yang menginginkan buku ini." Jawab dari Xian, "Benarkah?" Ya, di sini Xian dia pun transaksi buku COD tapi sembunyi-sembunyi. Padahal cuma jual buku. Tapi di sini Xian pun menjual buku itu dengan harga yang cukup mahal, $52
52 koin silver untuk setiap salinan buku. Iya, di sini ternyata Xian dia melakukan COD untuk kepada penerbit. Ya, dia COD sama penerbit buku dan dia mendapatkan 52 koin silver setiap buku yang dicetak. Ya, di sini Xian melakukan sebuah transaksi. Waduh, jago. Selain itu juga ternyata buku yang dijual oleh Xian dan dicetak oleh penerbit ternyata adalah sebuah buku nakal. Waduh, bukan buku tutorial atau buku apa gitu. Ternyata buku-buku nakal yang ditulis oleh Xian secara langsung. Itu adalah sebuah buku yang berjudul Shinji, gadis muda yang sudah menikah. Waduh, itu adalah sebuah buku nakal yang diciptakan oleh Xian dengan pengalaman yang dia lakukan bersama dengan Shinji. Dan dalam sekejap buku nakal itu memang langsung tersebar ke seluruh sekte, bahkan keluar sekte juga, yang membuat para murid-murid yang ada di tempat ini mereka pun tentunya penasaran dengan kondisi apalagi ilustrasinya juga keren serta narasi yang diciptakan oleh Xian luar biasa di dalam buku itu. Hingga buku itu pun nyampe ke Shinji yang membuat Shinji dia pun benar-benar marah. Bagaimana mungkin ada hal seperti ini? Ucap dari Shinji yang marah yang membuat pelayannya pun jadi penasaran. Nyonya, ada apa? Buku apa memangnya? Ucap dari pelayannya. Dan ketika pelayannya membaca buku itu ternyata dia juga cukup terkejut dengan isi bukunya yang sangat berani sekali berfantasi tentang masternya. Nyonya, buku ini mencemarkan nama Anda, ucap dari pelayannya itu. Tapi untuk Shinji, dia pun kesal dengan orang yang telah menulis buku ini. Apalagi di sini Shinji dia juga berpikir kalau sepertinya yang menulis buku ini adalah Xian, karena hanya dialah yang tahu tai lalat yang ada di punggungku, ucap dari Shinji. Dan itu benar-benar membuat Xian mendapatkan poin asal origin point dari Shinji yang marah kepada dirinya. Iya, akhirnya buku ini telah nyampe juga, ucap dari Xian. Xian dia pun sungguh sangat senang mendapatkan poin dengan cukup mudah tanpa harus ngapa-ngapain, cukup tulis buku dia dapat origin point. Namun di sini Xian dia juga sedikit ternotis ketika ternyata bukan cuman Shinji aja yang memberikan origin point marah, tapi di sini ternyata ada sosok yang memberikan origin point juga, tapi bukan marah tapi apresiasi yang berasal dari Yu Hongyan. Yong Hongyan dia melakukan sebuah apresiasi kah? Ucap dari Xian yang juga sedikit bingung. Dia memberikan poin yang cukup banyak. Ucap dari Xian yang gak menyangka kalau ternyata dia mendapatkan poin yang cukup banyak dari amarah Shinji dan juga apresiasi dari situ. Dari siapa namanya tadi? Ya itulah. Banyak yang memberikan apresiasi, tapi yang menotis bagi Xian adalah Yu Hongyan ini. Ia memberikan banyak sekali poin apresiasi untuk dirinya. Dan karena memang menulis buku menciptakan origin point yang cukup banyak untuk Xian di jilid pertama, maka dari itulah Xian dia pun berencana untuk menulis part keduanya, season 2-nya. Waduh. Dan beberapa hari kemudian saat ini Xian dia pun diundang oleh Master Sekte untuk kembali melakukan tugasnya, untuk memurnikan dirinya, memulihkan dirinya dengan teknik Finger of Nirvana miliknya. Tapi ketika Xian akan melakukannya kepada Master Sekte, ternyata Master Sekte saat ini dia pun agak ragu-ragu yang membuat Xian jadi bingung lah. Ada apa? Kalau begitu, kalau misalnya masih ragu-ragu, aku pergi dulu aja. Panggil aku kalau misalnya sudah siap, ucap dari Xian. Tapi di sini Master Sekte pun meminta kepada Xian untuk segera melakukannya saja, yang membuat Xian jadi bingung. Ada apa? Kenapa situasinya jadi canggung ya? Ucap dari Xian yang bingung. Dan satu dupa kemudian saat ini Master Sekte telah mendapatkan terapi dari Xian. Dan saat ini dia sedang melakukan sebuah kultivasi dan juga pemulihan yang membuat Xian ya gabut dong, nggak tahu mau ngapain karena dia harus nunggu dulu Master Sekte selesai dalam ya pemulihannya. Dan di sini karena Xian gabut, dia pun melihat kalau ternyata Master Sekte memiliki koleksi banyak buku. Wow, banyak sekali bukunya ya. Jadi ya Xian pun juga penasaran buku apa yang telah dibaca oleh Master Sekte. Apalagi saat ini Xian dia juga ada melihat sebuah buku yang posisinya terbalik nih, yang membuat Xian jadi gatel gitu ingin memperbaikinya. Dan ketika Xian ingin melihat buku apa yang dibaca, baca dikit aja di Xian dia pun ketahuan oleh Master Sekte. Taruh bukunya, ucap dari Master Sekte. Jangan menyentuh barang-barang pribadiku, ucap dari Master Sekte yang membuat Xian iya, ucap dari Xian. Dan di sini Master Sekte dia pun mengatakan kalau saat ini kondisinya juga udah mulai sedikit pulih dan kau benar-benar bekerja keras akhir-akhir ini. Jadi kita akhiri aja untuk hari ini, ucap dari Master Sekte. Dan untuk Xian, baiklah kalau begitu. Dan oke, baiklah kalau karena perang lebih cepat, jadi aku pasti punya waktu untuk menulis buku, ucap dari Xian di dalam hati. Tapi di sini untuk Master Sekte dia pun tahu kalau sepertinya udah mulai tersebar novel tentang Shinji dan juga wadahnya, dan itu tersebar di sekte akhir-akhir ini yang membuat Xian
dia pun ternotis. Tapi di sini Master Sekte bukan marah, dia juga berujar. Meskipun aku belum membacanya, tapi mungkinkah penulis yang bernama pemuda itu adalah kau? Ujar dari Master Sekte yang curiga kalau Xian lah penulis dari buku itu. Tapi untuk Xian, dia pun mengatakan kalau dia bukan dialah yang menulis buku itu. Bagaimana mungkin pria setampan aku menulis buku nakal seperti itu? Ujar dari Xian. Tapi untuk Master Sekte, meskipun ya itu bukan kau, tapi novel itu sungguh luar biasa. Ilustrasi, tidak, kita hilangkan ilustrasinya dari narasinya aja, itu sungguh luar biasa. Dan dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang wanita. Dan khususnya di bagian halaman baris ketiga, halaman 71, paragraf tentang bagian yang tidak akan pernah bertemu lagi, itu cukup meneteskan air mata. Dan terutama jika kau membaca, itu luar biasa. Walaupun aku belum membacanya, tapi itu bagus sekali. Ujar dari Master Sekte yang sebenarnya dia membaca, cuman dia nggak mau, nggak ngaku gitu di hadapan dari Xian, yang membuat Xian hele. Dia pun jadi curiga kalau ternyata itu pasti adalah Master Sekte, mengingat marga yang dimiliki oleh Master Sekte adalah Yu. Jadi apakah yang sebelumnya memberikan poin apresiasi itu adalah Master Sekte? Kan namanya Yu Hongyan dan Master Sekte marganya Yu. Apakah itu dia? Pikir dari Xian. Tapi di sini Master Sekte dia pun mengatakan kalau buku itu adalah buku yang sangat-sangat bagus. Dan baguslah jika itu bukanlah kau yang menulisnya. Dan jika itu kau, tentunya aku harus menghukummu demi muridku, yaitu Xian itu sendiri. Dan kau sekarang bisa pergi, dan jika kau punya waktu luang, ya kau bisa menulis lagi. Maksud aku bisa membaca buku lebih banyak lagi. Ucap dari Master Sekte yang dalam arti lain dia nyuruh Xian untuk nulis buku lagi. Waduh. Lalu tuh Xian, oke, baiklah, terima kasih Master Sekte. Ucap dari Xian yang kini dia pergi meninggalkan aula dari Master Sekte. Dan untuk Master Sekte, ya memang dialah yang membaca buku buatan dari Xian. Tapi untuk Xian saat ini, dia pun kesal karena saat ini dia belum bisa meningkatkan poin Finger of Nirvana-nya. Skill Nirvana-nya belum dapat dia tingkatkan. Padahal saat ini poin originnya udah ada di 120, tapi belum bisa juga meningkatkannya, yang membuat Xian, dia pun jadi sedikit kesal. Hingga 1 minggu kemudian, Xian dia pun terus melakukan tugasnya, memulihkan Master Sekte, melakukan terapi kepada Master Sekte. Dan semakin hari Master Sekte semakin glowing. Waduh, setelah dia dilatih oleh ataupun diterapi oleh Xian. Dan di sini Master Sekte dia juga tahu kalau sepertinya Xian ini semakin lama semakin lelah dan semakin kekurangan energi. Dan tentu Xian dia pun mengatakan ya wajar aja karena dia tidak belajar seni bela diri apapun, dan dia hanya belajar Guyang Gong yang diajarkan oleh Xinchi waktu itu. Dan itu adalah teknik yang nggak berguna juga. Dan untuk Master Sekte dia pun, oh baiklah, aku mengerti. Dan di sini Master Sekte dia akan memberikan hadiah kepada Xian, yaitu sebuah skill bela diri. Dan ternyata skill yang dipelajarinya adalah skill yang disebut sebagai skill Heavenly Guard, skill pertahanan diri, yang membuat Xian agak sedikit kesal juga karena skill yang dia dapatkan ini adalah skill pertahanan, nggak bisa dipakai untuk nyerang. Namun di sini Xian pun merasa agak sedikit kurang puas, dan dia juga meminta kepada Master Sekte untuk memberikan dia sedikit kebebasan. Dan dia juga berujar kepada Master Sekte kalau dia telah mengetahui siapa penulis dari buku itu, dan dia ingin menangkap orang itu, dan aku membutuhkan sebuah petunjuk, dan aku akan melakukan sebuah penyelidikan. Ucap dari Xian yang membuat Master Sekte dia pun tahu, kau ingin apa? Dan katakan aja langsung, ucap dari Master Sekte. Di sini Xian dia pun mengatakan kalau dia akan mengungkap orang yang telah merusak martabat dari sekte ini, yang membuat Master Sekte dia pun tahu. Dan dia juga berujar kalau sepertinya Xian ini benar-benar memiliki sebuah keberanian. Dan di sini Master Sekte memberikan Xian sebuah token yang membuat Xian dapat sedikit leluasa setara dengan Master Sekte setelah dia mendapatkan tokennya. Berkuasa selama 3 hari doang sih, tapi cukup untuk Xian sebagai alat untuk dapat membantunya mengumpulkan poin asal. Tapi di sini Master Sekte meminta kepada Xian untuk membuat novel lebih panjang lagi, yang membuat Xian, baik, aku mengerti. Sambut dari Xian. Tuh. Dan di sini Xian memanfaatkan token itu untuk mendapatkan poin asal, karena saat ini Xian dia langsung pergi menuju rombongan dari para murid-murid laki-laki, yang membuat di sini murid laki-laki mereka pun mengejek Xian, apalagi Xian saat ini udah dikebiri, dan itu membuat mereka pun mengejeki Xian, mengetahui Xian, dan mengatakan kalau Xian udah nggak bisa main-main lagi. Waduh, karena Pablo-nya udah nggak ada. Waduh, yang membuat Xian pun yang dikata-katai dan diam aja, membuat mereka pun kesal dengan Xian dan ingin bermain-main dengan Xian. Tapi di sini untuk Xian ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk mendapatkan origin point, yang membuat kini dia pun menggeplak satu persatu murid-murid yang ada di tempat ini, yang membuat mereka pun kesal dengan Xian yang berani-beraninya melakukan serangan kepada mereka. Tapi di sini dengan token Master Sekte yang dimiliki oleh Xian dapat menggeplak orang-orang ini, yang membuat mereka pun nggak berani melawan Xian karena Xian memegang token milik Master Sekte, yang membuat Xian kini dapat melakukan apapun yang dia mau hingga mendapatkan
origin point yang banyak dari orang-orang ini. Dan kemanakah Xian akan pergi membawa token ajaib itu akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan ya gue kasih tahu aja lah kalau Xian dia akan pergi menuju tempat di mana Shinji berada, dan apa yang akan dilakukan oleh Xian kepada Shinji dengan token ajaib yang ada bersama dengan dirinya. Apakah dia akan menjadikan Shinji sebagai mainan? Wah, akan kita bahas di part lanjutannya aja. Sampai jumpa, bye, thank you.